Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita mengucap syukur bisa kembali bersama-sama untuk bersaat teduh bersama dengan sektor 5. Bapak Ibu dan saudara, hari ini kita akan bersama Sapaan Gembala GKI. Kita akan bersama dengan Pendeta Yonatan Adiwijaya dari GKI Mojosari, Jawa Timur. Tema kita pada pagi hari ini adalah Jagalah hati, jangan kau nodai, dari Amsal 4 ayat 23. Shalom, salam sehat dan salam sukacita bagi kita semua. Saya Pendeta Yonatan dari GKI Mojosari, senang bisa menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mari kita bersama berdoa untuk perenungan kita pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk satu hari baru yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini dengan penuh kerinduan kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara dalam hati kami masing-masing dan menginspirasi kami dengan firman-Mu. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 menjadi dasar perenungan kita hari ini. Demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bila saudara membaca judul perenungan kita pada hari ini, saya hampir yakin saudara pasti langsung teringat dengan lagu yang pernah dipopulerkan oleh band Senada, kira-kira tahun 2003. Lagu yang sebetulnya memberikan satu pengajaran dan gambaran pada kita bahwa betapa pentingnya menjaga hati ya dari segala sesuatu yang tidak baik. Mengapa saudara? Karena percaya atau tidak, di dalam kehidupan ini ada satu hal yang tidak bisa disangkal oleh manusia. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau kita perbuat, itu semua berasal atau bersumber dari hati.
Hatilah yang pertama-tama mengolah, mengelola, dan bahkan merenungkan sebelum akhirnya hal itu terwujud sebagai sebuah tindakan atau perbuatan. Semua berawal dan bermula dari hati. Tidak heran kemudian kita mengatakan bahwa untuk menilai, menemukan inner beauty dari seseorang, kita bisa melihat dari perbuatannya. Dengan melihat perbuatannya, maka semestinya kita dapat menilai bagaimana kualitas hati seseorang. Sebab hatilah yang menjadi sumber dan bahkan mempengaruhi, mengarahkan setiap tindakan manusia. Oleh karenanya bagi penulis Amsal, hati itu amat begitu penting. Hati dipandang sebagai sesuatu yang memainkan peranan cukup besar dalam hidup manusia. Sekalipun sebenarnya secara pemaknaan sedikit kurang tepat, ya. Biasanya di dalam imajinasi kita, heart itu seringkali digambarkan dengan bentuk tertentu. Kita menyebutnya sebagai bentuk hati yang warnanya merah menyala itu, saudara. Yang muncul ketika seseorang sedang jatuh cinta. Lalu kemudian kita menyebut heart ini sebagai salah satu organ dalam tubuh manusia, yaitu liver atau hati. Ya, padahal heart dalam konteks bacaan Amsal kita ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang organ hati. Yang dimaksudkan heart di sini adalah jantung. Nah, berangkat dari pemahaman ini, kita menjadi mengerti, saudara. Jantung itu adalah organ sentral di dalam tubuh kita. Seluruh organ, kinerja organ, dan tubuh kita ini semuanya dikendalikan, ditentukan oleh jantung. Ketika jantung berhenti bekerja atau berdetak, maka berhenti pula lah seluruh kehidupan kita sebagai manusia. Maka tepatlah apa yang dikatakan penulis Amsal bahwa jantunglah yang Alkitab bahasakan sebagai hati itu terpancar kehidupan. Jantunglah sumber kehidupan kita. Namun sebagaimana perkataan penulis Amsal ini, kita tidak perlu terlalu kaku membahasakannya. Karena toh pada kenyataannya hati itu juga tidak kalah penting. Sebagai metafora kehidupan, kita juga dapat memahami lebih dalam bahwa hidup ini juga ditentukan oleh kondisi hati kita. Ya, betapa kehidupan kita ini sebagai manusia kerap kali dipengaruhi atau ditentukan oleh suasana hati kita. Suasana hati itu aneh sekali, saudara-saudara. Mengapa? Karena suasana hati itu bisa mengendalikan seseorang. Mari kita pikirkan sejenak ketika suasana hati kita sedang positif. Relasi kita terasa jauh lebih indah, kita jadi mudah sekali untuk bersyukur akan keberadaan orang di sekitar kita, kita merasa nyaman dan dipenuhi kasih, kita juga tidak ragu menertawakan diri kita sendiri. Perbedaan dan kesalahan kecil menjadi relatif mudah untuk dimaklumi dan dimengerti. Kita menerima, bahkan mau memaafkan satu dengan yang lain. Sebaliknya saudara, ketika suasana hati kita auranya sedang negatif, keruh, gelap, maka kehidupan kita pun juga demikian. Kita mudah kesal, uring-uringan, kita merasa tidak puas, kehilangan kemampuan untuk bersyukur, saudara. Masalah kecil mudah sekali menjadi besar. Kelebihan orang lain makin tidak terlihat, sebaliknya kekurangan orang lain seakan makin jelas di mata kita. Ya, kita sulit melihat peranan kita ketika terjadi masalah. Karena bagi kita, dialah, merekalah yang salah. Merekalah yang menjadi sumber masalahnya. Nah, hati yang keruh itu membuat hati menjadi tidak damai, sejahtera. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan, suasana seperti apa yang lebih menguasai hati kita saat ini? Perasaan apa yang mengisi hati kita hari-hari ini? Ingatlah senantiasa akan perkataan kitab Amsal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil akan terasa lebih bernilai dan berharga. Dan memiliki kekuatan apabila kita melakukannya dengan hati yang bersih, jernih, dan terjaga. Apa yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati. Itu pesan hidup yang seringkali kita dengar.
Semoga hingga masa tua nanti kita semua masih dimampukan untuk terus melihat, merasa, dan bertindak dengan hati yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam kehidupan yang kami jalani, seringkali kami begitu mudah terpengaruh oleh berbagai peristiwa yang tidak terduga datangnya. Dan hal itu membuat hati kami menjadi keruh tidak karuan, sehingga kami kesulitan untuk menemukan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Namun biarlah saat ini kami juga menyadari bahwa Tuhan akan menolong kami. Biarlah dengan hati yang jernih dan terarah pada Tuhan, kami dapat melalui kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan berkenan membimbing langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.